Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program Edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai review market, terutama forex di sepanjang tahun 2021 dan nanti kita akan lihat sejarahnya pergerakan dari beberapa pair. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang yang nanti kita akan lihat pergerakan mengenai forex. Nah, untuk sebelum kita menuju ke materi seperti biasa, kita akan cek beberapa data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Sebentar saya share ya. Nah, untuk barusan dirilis data dari Inggris ya, dari negara Inggris, yaitu merilis mengenai sektor perumahan. Nah, ini barusan dirilis untuk perumahan nasional yang monthly mengalami kenaikan dari bulan kemarin 0,9% dan barusan aktualnya di 1,0%. Nah, kita lihat nih pergerakan untuk pound sterling. Nah, pound sterling kita cek, pound sterling naik tapi sedikit, nggak banyak ya, nggak terlalu banyak. Kemudian jam 5 sore nanti dari kawasan Eropa ada inflasi konsumen tahunan diperkirakan masih sama 2,1%, dan nanti malam jam 20.30 ada klaim pengangguran awal diperkirakan naik ke 208.000 dari minggu kemarin di angka 205.000. Kemudian juga ada PMI Chicago diprediksi ke 62,0 dari sebelumnya bulan kemarin 61,8. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan cek MetaTrader ya, sebentar saya. Oke, di GK Invest ada beberapa, khususnya Semarang ya, GK Invest Semarang kita ada program edukasi. Jadi edukasi ini kita adakan di hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat 14.00 WIB ya. Kemudian kita juga ada live trading di hari Selasa jam 3 sore 15.00 WIB. Kemudian hari Rabu jam 19.00 WIB dan di hari Jumat 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu yang jadwal rutin dari GK Invest Cabang Semarang yang mungkin bisa Anda jika Anda ingin mengikuti yang program edukasi, ataupun juga nanti di bulan depan di Januari kita ada tambahan program lagi yang agak padat lagi. Nah, tambahan mengenai robot trading, IA, Expert Advisor. Nah, ini cukup menarik sekali karena AI ini akhir-akhir ini booming ya. Robot tradingnya akhir-akhir ini booming. Cuman sebenarnya robot trading ini sudah lama sih ya. Sudah lama, itu tahun 2000. Awal robot trading itu 2007 sudah ada itu. Nah, 2007, tapi tidak secanggih seperti sekarang. Sekarang lebih banyak orang yang sering berjualan robot trading. Tapi kalau dulu itu yang memang hanya dipakai untuk mereka-mereka yang sama kayak saat ini ya, transaksi, ingin santai, ingin bebas dari klik atau ingin bebas dari analisa manual. Nah, mereka menggunakan robot trading. Nah, itu nanti di bulan depan nanti kita akan bahas mengenai EA, Expert Advisor, atau robot trading, atau otomatis trading. Nah, nanti kita akan bahas di bulan depan, di bulan Januari. Pokoknya tunggu tanggal mainnya aja dan tunggu jadwalnya yang akan kita keluarkan untuk kita bisa mengupas tuntas mengenai robot trading. Oke, untuk hari ini kita lihat pergerakan forex ya. Nanti kita akan lihat historinya. Apakah di bulan Desember atau di bulan Januari nanti kita bisa lihat
setiap bulan Januari momennya pound sterling ini gimana, euro gimana, kemudian Aussie gimana. Nah, ini kita akan lihat. Oke, untuk pertama kita akan lihat di Euro USD. Jadi kita lihat untuk, ini saya pakai chart monthly ya. Jadi sepanjang tahun 2021, harga Euro USD dari bulan Januari sampai bulan Desember, kecenderungannya dia turun ya. Turun, kita bisa lihat dari chartnya. Mulai awal Januari open di 1.22.401. Nah, sekarang runningnya di 1.13.000. 1.13.174. Jadi penurunannya hampir 1.000 ya. Kalau ada low-nya kemarin lebih dari 1.000 pip ya, lumayan agak tinggi sekali, dari 1.22.000 ke 1.13.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari low yang terakhir, yaitu ada di 1.11.853. Berarti ada lebih dari 1.000 ya, lebih dari 1.000 pip penurunan Euro USD sepanjang tahun 2021. Nah, ini tak lepas dari beberapa data ekonomi yang ada di kawasan Eropa, kemudian dari US-nya sendiri juga cukup baik untuk perekonomian, dari segi perekonomian, kemudian pasca COVID itu juga Amerika juga mungkin lebih baik daripada zona Eropa, sehingga membuat mata uang Euro USD versus Euro versus USD atau indeks dolar atau US dollar mengalami penurunan yang cukup lumayan banyak, signifikan sekali. Oke, itu sepanjang 2021. Kemudian untuk pound sterling, ini harga pound sterling kalau kita lihat di awal bulan Januari 2021, harga pound sterling open di 1.36.532. Sekarang running di 1.34.723. Ya, berarti ada penurunan sekitar 800-an ya, 800. Sekitar 1.000 lebih ya. Sekitar 1.000 pip lebih. Nah, itu. Jadi penurunannya juga lumayan banyak juga. Sekitar 1.500, 1.600. Nah, 1.600-an lah ya, 1.600, 1.700 pip. Jadi penurunannya juga lumayan cukup dalam sekali untuk pound sterling, meskipun di bulan kenaikan di bulan Juni, Mei sempat rally, kemudian Juni kembali lagi drop lagi, dan dilanjutkan di beberapa bulan berikutnya. Juli, Agustus, September, kita lihat dari bentuk chartnya, bulanan ini mengalami penurunan sampai Desember. Dan Desember ini berusaha untuk bangkit. Nah, di bulan Desember berusaha untuk bangkit, apalagi Desember ini juga menjelang tutup tahun ya. Tutup tahun di 2021. Kita hari Senin juga hari Minggu ya sudah masuk hari Sabtu sudah masuki tahun 2022. Nah, jelas sekali harga pound sterling performa untuk 2021 mengalami penurunan pasca COVID ya, pasca COVID. Oke, itu untuk pound sterling. Kita lihat di Aussie, Australia dollar, US dollar ini juga sama. Aussie pun juga mengalami penurunan dari open di bulan Januari, awal bulan Januari, itu di level 0.77.022. Nah, sekarang running di 1.72.471. Jadi penurunannya juga cukup lumayan dalam. Bentar, saya cek dulu ya nih. Ini Januari open di 77.000, sekarang 72, berarti sekitar 4 ribuan. 3.000 lah ya. Nah, 3.800 sekian. Jadi penurunannya juga cukup lumayan dalam sekali untuk Aussie, terlepas dari data ekonomi dari Australia dolar, dari benua Australia, kemudian dari partner
dagang atau partner bisnisnya dari negara Australia, yaitu China pun juga mengalami penurunan, sehingga mendorong mata uang komoditas Aussie ini mengalami pelemahan terhadap US dollar. Sekarang bulan Desember mencoba untuk naik. Nah, ini ada pertanyaan nih di YouTube dari Adi Santoso. Jadi saudara Ade ini menanyakan edukasinya lewat web atau YouTube, Pak. Nah, untuk edukasi kita lewat YouTube ya. Nah, dilihat YouTube bisa Anda like atau di subscribe untuk channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Nah, itu bisa. Nanti kalau dapat informasi apabila kita merilis video terbaru atau merilis informasi di channel YouTube, nanti Anda akan mendapatkan notifikasi. Nah, seperti jadi lebih privasi ya. Privasi. Gitu Pak Saudara Adi Santoso. Jadi edukasi kita lewat channel YouTube ya, YouTube GK Invest Semarang. Oke, kita lanjut. Untuk kita lihat pergerakan sepanjang 2021 beberapa pair, nanti kan kita lihat history di beberapa pair, nanti kita akan cek. Nah, untuk Aussie sendiri kita lanjutkan Aussie ya. Aussie ini juga penurunannya cukup lumayan dalam, terlepas dari beberapa data ekonomi dari negara Australia atau benua Australia yang kurang begitu memenuhi target dari bank sentral dan pemerintah ya. Jadi membuat nilai tukar Australia dolar terhadap US dollar mengalami pelemahan yang cukup lumayan dalam sekali. Nah, itu. Kemudian New Zealand USD, New Zealand pun juga mengalami penurunan cukup lumayan dalam juga. Terlihat dari open market dari New Zealand itu di 0.71.912. Sekarang running di 0.68.237. 68 dari 71 ke 68 sekitar 3 ribuan ya. Dikurangi ya sekitar 3 ribuan, hampir 4.000 nih. 3.500-an. Nah, ini cukup 3.000 pip ya. Kalau kita translate satu lot ya berarti 3.000 dolar, 0,1 ya berarti 300 dolar. Jadi lumayan cukup dalam juga untuk New Zealand ini, meskipun beberapa hari terakhir Bank Sentral New Zealand juga menaikkan suku bunga ya, menaikkan suku bunga. Kemudian Bank Sentral Inggris pun juga sama. Di bulan ini mereka menaikkan, di bulan Desember menaikkan suku bunga. Pertemuan terakhir kemarin sebelum Hari Raya Natal mereka menaikkan suku bunga. Nah, New Zealand sama, Bank Sentral Eropa ya, Bank Sentral Inggris, Bank Sentral Inggris yang menaikkan suku bunga dan Bank Sentral Selandia Baru juga menaikkan. Nah, meskipun suku bunga dinaikkan, tapi juga belum bisa menopang penguatan dari New Zealand dollar, US dollar. NU juga masih belum mengalami penguatan, bahkan saat ini cenderung membentuk doji ya, membentuk doji. Nah, seperti itu. Penurunannya cukup signifikan, sekitar 3.000 pip, lumayan cukup dalam sekali menjelang akhir tahun 2021. Nanti kita akan lihat per tahunnya seperti apa New Zealand dollar ini, NZD. Sebelum kita menuju ke histori, kita cek dulu nih untuk UJ. Nah, ini UJ pun juga mengalami pelemahan yang terbang sekali. Cukup tinggi sekali ya. Cukup tinggi sekali. Nah, UJ. Dari level 103 poin open position Januari ya, 103.168. Sekarang running di 115.144. Sekitar 10.000, 12.000 ya. Lumayan cukup tinggi, 12.000 pip. 12.000 pip kalau kita satu lot ya berarti sekitar 12.000 dolar. Kalau kita 0,1 lot ya berarti sekitar 1.200 dolar. Wow. Kenaikannya cukup tajam ya, cukup
tajam sekali dari 103 ke 115 untuk uji, kinerja dari uji tahun 2021. Kita beralih ke berikutnya, USD Kanada dolar. Nah, untuk USD Kanada ini sempat mengayun turun ya, sempat mengayun menguat, mendekati level 1.20.000, cuman kemudian dia kembali lagi rebound di 1.28.000. Nah, open market di bulan Januari kemarin di 1.27.000. Jadi performanya mengalami pelemahan sekitar 800 ya kalau jadi running sekarang, 800 pip ya, nggak begitu buruk-buruk amat untuk pelemahannya dibandingkan UJ tadi sekitar 11.000 untuk UJ. Dan kinerja dari negara Kanada ini sendiri pun juga cukup lumayan baik untuk segi perekonomian, meskipun masih dalam kontrol Bank Sentral Kanada dan pemerintah Kanada yang membuat perekonomian supaya lebih stabil pasca COVID ya, pasca COVID-19 di tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat yang mata uang berikutnya, yang berlawanan US ya, ini saya membahasnya cuma lawannya US. Ada USD CHF, USD Swiss franc. USD Swiss franc ini open market di Januari 2021 0.88 ribu. Sekarang running di 0.91 ribu. Berarti ada pelemahan sekitar 3.000 ya. 3.000 poin. 3.000 poin. Bukan penguatan, pelemahan ya. Dari open 0.88, sekarang running 0.91. Berarti ada sekitar 3.000 poin untuk pelemahan dari USD CHF. Meskipun di awal pertengahan, di kuartal pertama ya, kuartal pertama 2021 sempat menyentuh 0.94 ribu. Ya, ini 94 ribu. Jadi lumayan, bukan lumayan sih, tapi tingginya juga lumayan banyak, tinggi juga. Sampai di 0.94. Sekarang aja running di 0.91. Jadi selisih 3.000 pip ke atas. Ya, oke, itu untuk kinerja dari USD Swiss franc. Nah, sekarang kita cek untuk kita lihat dari sisi yang lainnya, dari history ya, kita cek dari history. Bentar, saya share screen. Kita share screen dulu. Oke, kita mulai dari Euro USD. Nah, Euro USD, ini kalau kita lihat secara histori ini, secara histori 10 tahun terakhir, sebentar, saya capture dulu ya. Ini. Sebelum kita menuju ke... Jadi untuk Euro USD, kalau kita lihat secara 10 tahun terakhir, nah ini 10 tahun terakhir nih, dari 2011 sampai 2020 ya, 2021-nya belum selesai masalahnya, nah cuma sampai 2020. Jadi dari 2011, 10 tahun terakhir untuk pergerakan dari Euro USD itu fluktuatif ya. Tahun kemarin sempat plus, naik. 2019 turun, 2018 turun. 2017 plus ya, naik. Nah, itu. Jadi bervariasi untuk pergerakan sepanjang tahun, dan naik ada turun. Jadi untuk historinya pun kita agak sedikit variatif masalahnya ya. Variatif kita tidak bisa
seperti gold, seperti instrumen yang lainnya yang mungkin 4 tahun berturut-turut atau mungkin 5 tahun berturut-turut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk Euro USD. Tapi itu pun kita bisa transaksi pakai teknik yang lainnya. Nah, ini cuma saya membahas mengenai dari sisi histori ya, sejarah. Nah, bagaimana kalau kita lihat di bulan Januari? Apakah di bulan Januari Euro USD juga naik? Nah, kita cek nih khusus bulan Januari. Nah, khusus untuk bulan Januari, 3 tahun terakhir, untuk Euro USD, itu turun 3 tahun terakhir. Kita bisa lihat di tahun Januari 2021, kemudian Januari 2020, dan Januari 2019 mengalami penurunan untuk Euro USD. Ini untuk bulanan ya, untuk khusus bulan Januari. Kalau kita lihat 2 bulan terakhir, Januari Februari, nah, sama Euro USD pun juga 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Tapi 3 tahun terakhir sebelumnya 6 atau 6 tahun ya, seri ya, 2016 menguat, 2017 menguat, 2018 menguat, tapi 2019 melemah, 2020 melemah, dan 2021 juga mengalami pelemahan. Nah, hampir sama nih. Seperti tahun sebelumnya, habis naik, kemudian turun, naik, turun. Karena di mata uang euro ini memang banyak negara yang menggunakan ya. Ada di kawasan Eropa ada sekitar 26 negara yang tergabung dalam zona Eropa. Jadi itu untuk perkembangan Euro USD dari khusus bulan Januari 3 tahun terakhir turun, dan selama 2 bulan 3 tahun ya. Selama 3 tahun terakhir untuk bulan Januari Februari juga mengalami penurunan. Nah, nanti Anda bisa menerapkan strategi yang tepat yang mana nih? Soalnya kalau kita lihat memang bervariasi ya. Sebelumnya memang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Seperti itu. Terus berturut-turut 3 kali naik. Setelah itu 3 kali turun. Nah, apakah di bulan ini, di Januari ke awal Januari sampai akhir Februari mengalami kenaikan? Nah, kita akan lihat di bulan depan. Jadi dari historinya seperti ini. Kemudian untuk kita cek menggunakan instrumen yang lainnya, pound sterling nih. Kita beralih ke USD. Nah, untuk pound sterling, kita mulai Januari ya. Nah, di bulan kemarin, di bulan Januari tahun ini, harga pound sterling naik. Tapi sebelumnya di bulan Januari 2020 mengalami penurunan, dan sebelumnya dari 2017 sampai 2019 juga mengalami kenaikan, khusus di bulan Januari. Kemudian sebelum tahun 2017, ada 2013 sampai 2016, itu untuk harga pound sterling mengalami penurunan 4 kali atau 4 tahun berturut-turut, dari awal Januari sampai akhir Februari itu turun. Dari 2013, 2014, 2015, dan 2016. Silakan Anda menggunakan strategi yang sekiranya cocok dengan teknik ini, cocok dengan histori dari pound sterling, tetap menggunakan risk management dan money management. Oke, kita tinggalkan GU, pound sterling USD. Kita beralih ke AUD USD. Ini sohibnya atau mitra dagang dari negara Cina, yaitu Australia. Kita cek untuk Aussie. Nah, untuk Aussie sendiri
di tahun 2012 sempat menginjak ke level 1 poin ya, 1,0. Nah, sekarang Aussie ke level 0,7. Penurunan sekitar 3.000 pip, kok 3.000, 30.000 ya, kita 5 digit, 30.000 pip. Wow, 10 tahun terakhir turun. Dan di bulan Januari, selama bulan Januari kemarin tahun 2021 mengalami penurunan. Dan di bulan Januari sampai 1 Januari di 2019, 18 dan 2017 mengalami kenaikan. Sebelumnya itu juga mengalami penurunan 2016, 2015, 2014. Jadi 3 kali turun, kemudian 3 kali naik, dan 2 kali berturut-turut di bulan Januari turun untuk Aussie. Itu ya untuk Australia. Nah, mungkin Aussie coba kita cek di bulan apa dia naik. Nah, di bulan yang terbaik itu bulan di tahun 2017 ini naik, sisanya turun. Kita lihat instrumen yang lainnya setelah Aussie, ada NZD ya. NZD USD. Nah, kita lihat New Zealand. Nah, New Zealand. Nah, ini selama 10 tahun terakhir di tahun 2020 sempat New Zealand mengalami kenaikan ya. Naik, dan di 2019, 2018 sempat turun. Kita cek USD JPY. Nah, New Zealand USD yen. Bentar. Ini agak pas ini. Kita lihat benar. Kita cek ini. Ini apa itu? Nah, ini terlihat. Nah, ini untuk di USD yen Jepang ya. Nah, ini UJ nih. Kita bisa lihat nih UJ, sejarahnya UJ. USD JPY selama 5 tahun berturut-turut itu turun. Nah, sekarang 2021 naik ya. Tadi kita lihat di mana di sini ya. Nah, ini naiknya juga lumayan cukup fantastis juga dari 103 ke 115. Nah, 103 ke 115. Kenaikannya juga lumayan cukup tajam sekali kenaikannya untuk UJ ini ya, USD yen Jepang. Jadi selama 5 tahun terakhir turun, tapi di tahun ini 2021 naik. Siklusnya di tahun 2012 sampai 2015 naik, kemudian 2016 sampai 2020 dikembalikan lagi turun dari level 116 ke level 103. Mendekati mendekati itu ya. Mendekati psikologis di 100, psikologis price. Dan untuk di UJ kita bisa lihat di bawah level 100 itu tahun 2011, 2010 juga ya. 2011, 2011, 2012 itu di level 100, di bawah level 100, 77, kemudian ada 85 dan kemudian menanjak naik sampai di 120, 124 kategorinya itu. Karena di UJ ini juga penggemar juga lumayan banyak karena UJ ini atau USD Japanese Yen ini pergerakannya stabil, bukan stabil ya.
kadang bergerak dalam range yang besar, kadang juga bergerak dalam range yang kecil atau yang pendek. Nah, ini untuk UC ya, historinya. Kita lihat selama bulan Januari, apakah UC ini turun? Nah, selama bulan Januari, dari tahun 2012 sampai 2021. Nah, untuk tahun ini UC mengalami kenaikan ya. Tadi sudah kita lihat chartnya. Sorry, bulan Januari ya, khusus Januari, kita lihat chartnya naik. Sebelumnya 4 kali ya, 4 kali turun, mengalami pelemahan. Mengalami penguatan. Dan di 2021 Januari awal sampai akhir Januari mengalami kenaikan. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat 2 bulan terakhir, coba kita cek nih. Pasca Imlek ya. Soalnya Jepang ini juga mitra dagang dari Cina. Kan. Oh, bukan mitra dagangnya Aussie ya, Australia. Kalau Jepang kan secara histori geografis berdekatan. Nah, untuk 2 bulan terakhir, itu dari Januari ke Februari, awal Januari ke akhir Februari, itu mengalami kenaikan atau pelemahan. Di tahun 2020 juga sama. 2020 turun ya, turun. 2019 yang naiknya agak lumayan tinggi, ada sekitar 180 pip, 1.800. Kalau 4 digit, kalau 5 digit berarti 18.000. Lumayan tinggi. Lumayan tinggi untuk penguatan dari UJ. Dan kita lihat UJ di tahun 2013 ya, di bawah level 100 tuh, di level 86. Dan sepertinya kita agak susah untuk melihat level tersebut lagi. Agak sulit untuk melihat level tersebut lagi di level 77, 80, nah, seperti itu. Oke, itu ya untuk UJ itu 2 bulan terakhir. Nah, 2 bulan terakhir seperti itu kondisinya. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir, coba kita cek. 3 bulan terakhir bervariasi ya. Bervariasi tahun 2021 naik. Seperti itu. Kita cek yang lainnya, USD CAD, Kanada dolar. Oke, Kanada ini kita dapatkan teman kurang ya nih, subscribe. Ya, ini dari Januari ke Maret katanya nih ya. Nah, Januari ke Maret untuk CAD. Kemudian USD CHF, coba kita cek. Nah, USD CHF. Nah, ini pun juga sama nih, harus subscribe. Di bulan Maret ya. Kita coba pair yang lainnya, yang cross. Pound sterling JPY. Nah, pound sterling JPY ini ada nih, ada historinya nih. Kita lihat pound sterling yen. Kita mulai sepanjang tahun ya. Nah, dari Januari ke akhir Desember. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini penguatannya juga lumayan apa ya? Lumayan banyak nih ya. Lumayan banyak sekali nih. Oh, untuk 2020 mengalami penurunan sekitar
297 ya. Sorry, 2970. Nah, bervariasi masalahnya ya. Jadi nggak bisa kita jadikan lihat untuk patokan sepanjang tahun untuk pound sterling yen. Meskipun sekarang kalau kita lihat endingnya lagi rally ya nih. Nah, rally cukup lumayan nih. Kita lihat 2 bulan terakhir, sebulan dulu ya. Khusus untuk bulan Januari. Nah, khusus untuk bulan Januari sepanjang tahun 2000 khusus bulan Januari sepanjang bulan Januari awal sampai akhir di tahun 2021 GJ ini mengalami naik ya, dia naik sekitar 2.300 pip, lumayan tinggi sekali 2.300 pip. Bervariasi dan sempat 4 tahun berturut-turut drop ya dari 2014 ke 2017. Nah, itu sempat mengalami masa-masa penurunan untuk GJ. Dan kita juga bisa lihat GJ ternyata pernah di harga level 119 tahun 2012 itu. 119 kemudian naik sampai 120, kemudian 140. Sempat di pertengahan di tahun 2015 di 186. Nah, lumayan tinggi kenaikannya. GJ ini. Kita lihat Euro JPY. Euro JPY di error nih. Ini juga error. Nah, kita cek yang lainnya. Audi JPY. Oke. Kita coba kembali lagi ke GBP USD. Ini soalnya pound sterling ini memang banyak penggemarnya ya. Nah, 2 tahun terakhir di bulan Januari, 10 tahun terakhir ya. Bulan Januari kenaikannya kita lihat 10 tahun terakhir kita lihat di bulan Februari. Nah, kemudian kita lihat di bulan Maret. Nah, ini Maret ini beberapa 3 kali turun, 3 kali naik, 3 kali turun. Nah, 2000 tahun depan kita lihat apakah naik sesuai dengan angkanya itu. Setelah naik turun. Nah, apakah untuk naik di bulan Maret ya, di bulan Maret. Kemudian April, ini kuartal pertama ya, kita bahas kuartal pertama. Nah, ini bervariasi. Cuman dari tahun 2011 sampai 2017 berturut-turut naik. 7 tahun terakhir naik 2011 sampai 2017. Setelah itu 2018 ya ini berkaitan dengan Brexit ya. Brexit masih tarik ulur waktu itu di mulai 2018 sampai 2020 kemarinnya Brexit. Nah, ini membuat harga pound sterling juga bervariatif. Harusnya rekor yang dipegang dari 2011 ke 2017 itu yang naik, itu dipertahankan 2018. Ternyata 2018 mengalami pelemahan. Drop ya dari 1,40 ke 1,37. Jadi sekitar 3.000 pip ya. 3.000 pip. Penurunannya juga lumayan cukup dalam sekali ya berkaitan dengan Brexit ya, karena warga negara Inggris lebih memilih untuk membangun negaranya sendiri daripada bergabung dengan zona Eropa. Nah, itu prosesnya panjang sekali, 3 tahun lebih ya. Dari 2018 sampai 2021 awal kemarin. Nah, terus 2020 ya, 2020
Kemudian mulai 1 Januari 2021, nah negara Inggris berdiri sendiri terlepas dari keanggotaan zona Eropa atau kawasan Eropa. Sekarang kawasan Eropa dihuni 26 negara, sebelumnya 27 tambah Inggris, sekarang jadi 26 karena Inggris sudah memisahkan diri dari kawasan Eropa. Jadi membuat nilai tukar pound sterling terhadap USD mengalami pelemahan di 2018, 2019, kemudian ini bulan April ya, bulan April nih. Nah, kita cek per bulan ya, per tahun, coba kita lihat per tahun ini. Nah, ini per tahun nih. Nah, kelihatan ya. 2018 turun, nah 2019 naik, 2020 naik, naik. Setelah drop proses Brexit, kemudian sempat menguat sepanjang tahun 2019 dan 2020. Kalau kita lihat di MetaTrader tadi untuk 2021 turun ya untuk GU. GU mengalami penurunan. Itu. Euro USD, coba kita kembali ke Euro USD, kita cek nih tanggalnya, soalnya pas proses Brexit ya. Nah, proses Brexit memang membuat Euro USD ini nilai tukar mata uang euro terhadap US dollar 2018 sempat turun, 2019 juga turun panjang. Kemudian di 2020 baru naik menguat. 2021 kembali lagi drop. Nah, itu. Di bentuknya naik turun ya, naik turun. Nah, seperti itu. Ini untuk Euro USD. Euro USD. Coba kita lihat untuk per bulannya apakah tadi pound sterling Maret ya. Nah, ini April nih, coba kita lihat per April, Pak. Kita lihat sepanjang 2020 coba. Nah, terakhir ya nih. Nah, 2018 nih. Januari Desember ya. Oh, ini belum nih. Oh, 2020. Oh, 2019. Oke. Oh, nah 2020. Nah, ini 2018, 2019 turun semua. 2 tahun terakhir untuk ini saya tulis Euro USD. Nah, 3 tahun terakhir seperti ini. Mungkin kita lihatnya 10 tahun terakhir ya. Nah, 10 tahun terakhirnya seperti ini kondisinya. Ini kita lihat untuk euro, mata uang euro sepanjang tahun 2021 sempat turunnya lumayan cukup dalam. Dari awal tahun 1,22.000, sekarang 1,13.000. 9.000 lebih dari 9.000 ya. 9.000 pip. Ada apakah gerangan dengan Euro USD? 9.000 pip kalau kita transaksi 1 lot ya sekitar 9.000 dolar. Kalau kita transaksi 0,1 lot berarti sekitar 900 dolar. Nah, untuk pelemahan dari Euro USD. Apakah di tahun 2020? Nah, nanti kita bisa lihat karena di tahun 2020 ini memang dari Bank Sentral Eropa sendiri memang sudah berencana untuk mengurangi itu ya,
sudah melakukan tapering seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, pengurangan pembelian obligasi, tapi masih tahap pembicaraan ya, masih belum didealkan ya. Kemudian suku bunga pun masih sama, masih belum berubah. Beda dengan Inggris. Nah, kalau di Inggris sendiri, BOE juga sudah berencana untuk menaikkan suku bunga. Nah, apakah suku bunga BOE ini akan dinaikkan di tahun depan? Nah, nanti kita akan simak pergerakan dari pound sterling. Kalau memang benar-benar dinaikkan, ya paling enggak penguatan untuk mata uang Inggris atau pound sterling ini cukup terbuka sekali. Tapi ya itu pun harus dibarengi dengan data ekonomi dari negara Inggris yang harus mendukung untuk supaya suku bunga ini bisa dinaikkan, terutama inflasi, kemudian sektor tenaga kerja, kemudian dari pengangguran, jumlah pengangguran. Nah, itu harus ditanggulangi apa namanya? Kalau misalnya ekspektasinya mungkin masih di bawah dari ekspektasi atau di bawah target dari Bank Sentral Inggris sama pemerintah Inggris, yaitu mungkin mereka akan sedikit menunda untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau memang memungkinkan untuk menaikkan suku bunga, ya bukan tidak mungkin di tahun 2022 mereka akan siap untuk menaikkan suku bunga. Nah, soalnya rumornya kemarin sudah dinaikkan, apakah nanti akan dinaikkan lagi untuk tahun 2022? Nah, kemarin pertemuan terakhir sebelum Natal ya, pertengahan Desember kemarin sempat dinaikkan. Nah, apakah di tahun 2022 Bank Sentral Bank Sentral Inggris akan kembali menaikkan suku bunganya lagi? Nah, karena Bank Sentral Inggris ini merupakan negara maju pertama ya yang menaikkan suku bunga pasca pandemi COVID. Nah, meskipun Omikron juga sudah mulai melanda di negara Inggris dan di zona Eropa. Oke, itu untuk pergerakan beberapa currency, terutama yang perlawanan US, kemudian ditambah GJ tadi. Kita bisa lihat sepanjang tahun 2021, Euro mengalami pelemahan, Pound Sterling 2021 juga melemah, Aussie pun sama, karena mitra dagang Aussie, kan Cina pun juga sedikit mengalami penurunan perekonomian pasca pandemi COVID. New Zealand juga sama, meskipun kemarin sudah menaikkan suku bunga, kemudian UJ ya, USD Yen Jepang ini juga kenaikannya, pelemahannya juga cukup tinggi ini, kalau kita lihat dibandingkan mata uang yang lainnya terhadap USD. Kemudian USD Kanada cukup stabil, sempat mengalami penguatan di pertengahan tahun 2021, kemudian menjelang akhir tahun 2021 kembali lagi melemah, tapi melemahnya nggak begitu banyak. Dan USD CHF atau Swiss franc juga mengalami pelemahan. Nah, untuk pergerakan forex ya di tahun 2021 dan di tahun sebelumnya tadi kita sudah lihat sejarahnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada sore hari ini. Untuk edukasi, bukan live trade, untuk edukasi online pada sore hari ini, hari Kamis edukasi ya, hari Senin juga edukasi, live trade-nya hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Oke, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada siang hari ini dari program GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai program terbaru dari GK Invest, bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti kami akan siap membantu Anda, kebutuhan Anda akan kami siapkan untuk mendukung Anda di dalam bertransaksi bersama GK Invest. Oke, jangan lupa untuk menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk pembukaan akun real ataupun jika Anda ingin mencoba transaksi di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita sambut tahun 2022 dengan keceriaan dan mudah-mudahan di tahun depan selalu profit di dalam transaksi. Oke, salam profit dan sukses.